الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah alladhi la nabiya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Tidak habis-habisnya kita mengingatkan diri kita masing-masing untuk senantiasa beradab di dalam segala situasi dan kondisi kita, karena inilah yang membedakan antara kita sebagai manusia dengan selain kita. Jadi Allah SWT memuliakan manusia dengan adab-adabnya, sehingga dengan adab tersebut tetap terjaga kemanusiaan manusia sebagai manusia. Karena manusia apabila kehilangan adab, maka kejahatan mereka bisa melebihi kejahatan yang dilakukan oleh binatang atau bahkan lebih. Tetapi kalau mereka beradab, maka derajat mereka sangat tinggi. Inilah keadaan manusia yang memang demikianlah Allah jadikan apa yang ada pada diri manusia, sehingga kita mohon kepada Allah diberi kemudahan belajar adab, dan di setiap waktu dan kesempatan kita juga senantiasa beradab. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya Madarijus Salikin, beliau mengatakan adabul mar'i unwanu sa'adatihi wa falahih. Adabnya seseorang itu merupakan tanda-tanda kebahagiaannya dan kesuksesannya. Wa qillatu adabihi unwanu syaqawatihi wa bawarihi. Dan sedikitnya adab yang ada pada manusia itu merupakan tanda kecelakaannya dan kegagalannya. Famastujliba khairad dunya wal akhirah bimithlil adab. Dan tidak ada yang mendatangkan kebaikan dunia dan akhirat yang lebih baik dibandingkan adab. Jadi adab inilah yang paling baik di dalam mendatangkan kebaikan dunia dan akhirat bagi manusia itu sendiri. Walastujliba khirmaniha bimithli qillatil adab. Dan tidak ada yang menghilangkan sebabnya kebaikan dunia dan akhirat dibandingkan tatkala seseorang tidak memiliki adab. Wal mar'u la yasummu bi ghairil adab wa iyyakun dha hasab wala nasab. Dan manusia tidak diberi nama sebagai manusia tatkala mereka tidak memiliki adab. Jadi hilang nama dia sebagai manusia karena hilang adabnya. Wa iyyakun dha hasab wa nasab, walaupun dia punya kedudukan dan juga punya garis keturunan. Ini sebatas yang kita jumpai ya, di dalam perkara adab, dan tentunya masih banyak sekali tentang anjuran-anjuran agar kita beradab. Dan di masa kita ini, jangankan orang awamnya, para tulabul ilminya terkadang juga terjatuh pada sedikitnya adab. Jadi harus berlatih
Dan dalam kesempatan kita kali ini insyaallah kita akan membahas 12 prinsip utama adab seorang anak kepada kedua orang tuanya. Ada 12 prinsip. Prinsip yang pertama adalah asyukru liwalidain, yaitu bersyukur atau berterima kasih kepada kedua orang tuanya. Kemudian adab yang kedua adalah linul qawli lahuma wa ta'addub inda mukhatabatihima, lembut di dalam ucapan kepada keduanya dan beradab tatkala berbicara dengan keduanya. Kemudian yang ketiga, ini prinsip adabnya anak kepada orang tuanya. Yang ketiga adalah ala yusafir illa biidznihima, janganlah kalian melakukan perjalanan safar kecuali harus dengan izin keduanya. Prinsip yang keempat, ada muta'arrud li sukhtihima, tidak memunculkan penentangan ataupun penolakan supaya tidak menyebabkan kemarahan bagi keduanya. Prinsip yang kelima adalah khidmatuhuma, melayani keduanya. Dan prinsip yang keenam adalah ad-du'a'u lahuma ba'da mautihima wal istighfaru lahuma, berdoa untuk keduanya setelah kematian keduanya dan memintakan ampun untuk keduanya. Jadi prinsip yang keenam, apabila keduanya telah meninggal dunia, sebagai anak jangan lupa mendoakan keduanya dan jangan lupa memintakan ampun buat keduanya. Ini prinsip yang keenam dari adabnya seorang anak kepada kedua orang tuanya. Jadi ada adab-adabnya. Makanya kita latihan supaya bisa tertunaikan sesuai dengan waktunya yang tepat. Kemudian yang ketujuh, anta saddaqa anhuma ba'da mautihima, kita bersedekah untuk keduanya setelah meninggal dunia keduanya. Yang keenam, ayasil muslim aqaribahuma wa asdiqahuma ba'da mautihima, menyambung karib kerabatnya dan teman-temannya setelah meninggalnya mereka. Jadi kita sambung karib kerabatnya dari orang tua kita yang meninggal dunia, kita hubungi, kita ziarahi. Kemudian yang kesembilan, ziyaratu qabrihima ba'da mautihima, kita menziarahi kuburan keduanya setelah keduanya meninggal dunia. Ya, jadi kita ziarahi. Ya. Kemudian yang ke-10, adamu munadah al-ab awil bi ismihima, kita tidak memanggil bapak atau ibu kita dengan nama keduanya. Jadi tidak boleh kita memanggil nama ibu kita, nama bapak kita, nggak boleh. Ya, tidak sopan ya. Sini nanti akan ada pembahasan tentang masalah itu. Kemudian yang ke-11, adamul intisab li ghairil walidain, dilarang kita menyandarkan nasab kita kepada selain bapak dan ibu kita. Ini nggak boleh, haram hukumnya ya. Yang ke-12, Allah yatasabbab fi syamtihima,
janganlah kita menjadi sebab bagi orang lain untuk mencela kedua orang tua kita. Jadi jangan sampai kita bertengkar dengan teman-teman kita, kemudian kita cela orang tuanya. Karena kalau dicela orang tuanya, maka dia akan mencela orang tua kita. Ini dijauhi, nggak boleh. Ini 12 prinsip tentang adab seorang anak kepada orang tuanya. Dan dalam kesempatan kita kali ini kita akan membahas adab yang pertama, yaitu asyukru liwalidain, berterima kasih kepada kedua orang tua. Allah SWT berfirman dalam surat Luqman ayat 14, wa wassaynal insana biwalidayhi, dan kami wasiatkan, kata Allah, untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Wasiat adalah al-amr al-muakkad al-muqarrar, perkara yang diperintahkan, yang dikuatkan dan ditetapkan. Ini wasiat, perintah yang lebih kuat daripada perintah yang biasa. Yang diwasiatkan oleh Allah SWT kepada kita agar berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, ibunya telah mengandung dirinya berada dalam kesusahan di atas kesusahan. Wa fisaluhu fi amain, kemudian menyapihnya setelah kita berumur 2 tahun. Maka di sini dituntunkan untuk memberikan hak anak, yaitu diberikan hak susuan selama 2 tahun. Kalau menurut kesehatan 1 bulan pertama sampai ke 6 ASI semuanya, ASI eksklusif katanya ya. Yang pertama itu mengandung kolostrum. Nah, nanti setelah 6 bulan boleh dicampur dengan makanan yang lain yang pas untuk bayi, tetapi diberikan susuan selama 2 tahun. Makanya bagi para wanita, hendaknya dia bersabar di dalam menyusui anaknya, karena ini bagian daripada kebaikan para ibu kepada anaknya. Setelah 2 tahun nanti dipisahkan, disapih, yang disebut dengan fisal. Wa fisalu fi amain, dan dia disapih pada usia 2 tahun. Anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Yang demikian ini agar kalian bersyukur kepadaku dan kepada kedua orang tuanya, dan kepadakulah kami akan kembali. Jadi ini sebagai bentuk perintah dari Allah agar kita bersyukur kepadanya. Allah yang menciptakan kita, tetapi Allah menciptakan kita dengan adanya sebab keberadaan kita melalui ibu kita. Sehingga di samping bersyukur kepada Allah yang menciptakan kita, dan juga bersyukur kepada hambanya yang telah menjadikan sebab adanya kita berada di dunia ini, yaitu kedua orang tua kita. Ini prinsip yang pertama, harus bersyukur, berterima kasih. Nah, ini sebagai bentuk adab kepada orang tua. Kemudian diriwayatkan dari Imam Bukhari di dalam kitab Adab Mufrad dengan sanad yang benar dari sahabat Sa'id bin Abi Burdah dari bapaknya Abu Musa al-Asy'ari, semoga Allah meridainya, berkata, aku mendengar bapakku yuhadditsu, menyampaikan satu hadis, mengkisahkan annahu syahida ibnu Umar rajulan, mengkisahkan bahasanya Abdullah ibnu Umar melihat ada seseorang Yamaniyan dari Yaman, yatufu bil bait, ada seorang dari Yaman sedang tawaf di Ka'bah. Apa yang menarik dari perkara ini? Yang menarik dari perkara ini adalah hamala ummahu wara'a dhahrih, menggendong ibunya di punggungnya, sambil orang ini mengatakan, inni laha ba'iruha al-mudhallilu,
Sesungguhnya aku bagi ibuku adalah keledai yang tunduk, yang patuh, tidak pernah membangkang. In udhirat rakibuha lam udhiri. Dan apabila ibuku marah, maka aku tidak akan pernah membalas dengan kemarahan pula. Jadi betul-betul tunduk sesuai dengan keinginan ibu tatkala digendong oleh anaknya tadi. Ma humilat wa arda'atni aktsaru. Karena apa yang dulu dia pernah lakukan, dia mengandung aku dan menyusui aku. Ini lebih banyak dibandingkan hanya aku menggendongnya. Allahu Rabbi dzul jalalil akbaru, dan Allah Rabbku yang memiliki keagungan yang besar. Ini yang dilakukan oleh seorang anak menggendong ibunya. Maka kita bertanya kepada diri kita sendiri, apa yang kita pernah lakukan kepada orang tua kita dari kebaikan? Adakah di antara kita yang pernah menyisir rambutnya, yang memotong kukunya? Adakah di antara kita yang menanti panggilan orang tua kita tatkala membutuhkan? Jadi menanti kapan orang tuaku memanggil aku, sehingga begitu terdengar nama kita dipanggil, sesuatu yang mungkin sangat menyenangkan kita langsung kita lepaskan. Mungkin di antara manusia ada yang sedang mengkail ikan, tiba-tiba ibunya mengundang, memanggilnya, padahal bersamaan ibunya memanggilnya, kailnya sedang dimakan ikan. Padahal dari lama dia menunggu ikan tidak ada yang memakannya, tetapi dia lebih dahulukan ibunya, dibiarkan pancingnya, kemudian menerima panggilan ibunya. Atau contoh-contoh yang lain, bahkan kalau dalam sebuah kisah Israiliyat ada seorang namanya, di sini pun harusnya dia batalkan sholatnya karena dia sholat sunnah, karena ibunya membutuhkan. Nah ini bentuk perhatian syariat agar anak berterima kasih kepada orang tuanya. Jadi antara anak dengan orang tua tidak satu level. Tidak satu level. Karena anak dilahirkan, orang tua yang melahirkan. Walaupun dalam tatanan kehidupan terasa satu level. Sehingga kadang-kadang anak dengan orang tua seperti teman. Tapi ingat, tatkala posisinya seperti teman, orang tua melahirkan, anak dilahirkan. Sehingga tetap adanya perbedaan keadaan yang ditentukan oleh syariat. Nah, ini ucapan orang Yaman tadi yang top seperti itu. Tsumma qala, kemudian bertanya, wahai Ibnu Umar, apakah pendapatmu tatkala aku melakukan itu, apakah telah bisa membalas kebaikan orang tuaku kepadaku? Dijawab, belum bisa. Wala bizaffatin wahidah, walaupun hanya untuk membalas satu kali mengejannya orang tua kita tatkala melahirkan kita. Jadi yang kita berikan semuanya sebagai bentuk terima kasih kita kepada orang tua kita, ternyata ini salat sunat tadi tukaffiran, menghapuskan dosa-dosa ma'amamahuma, apa yang ada di depannya. Nah, ini lanjutan daripada hadisnya. Jadi di sini apa yang terjadi daripada betapa butuhnya seorang anak untuk berterima kasih kepada orang tuanya. Kalau dia tidak berterima kasih, mau dengan apa dia akan mewujudkan kewajiban dia syukur kepada orang tuanya? Dengan apa? Kalau misalnya dia berterima kasih, itu pun sulit untuk ditebus. Maka disinilah keimanan menjadi pembimbing bagi setiap manusia untuk berterima kasih kepada orang tuanya. Ini saja yang bisa kita pelajari, yang bisa kita sampaikan. Poin pertama, semoga Allah jadikan kita menjadi anak-anak yang saleh dan salihah, dan semoga kita semuanya
dimudahkan oleh Allah menjadi keluarga yang diberkahi dan dirahmati oleh Allah SWT. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لوحنا الدم تاخندا واستولوا أغلينا دا أين أيلا